mempersembahkan serial Sandiwara Radio Saur Sepuh dalam kisah Memburu Harta dan Tiga Saka. Naskah karya Niki Kosasih, hiasan musik dan sutradara Indra Mahendra. Wah, aku baru tahu kau benar-benar pandai menunggang kuda, Saliwang. Cepat dan tangkas di waktu menuruni tebing maupun menaiki jalanan menanjak. Iya, kau dengan sigap dapat mengendalikan kuda dengan sangat baik. Memang Saliwang jago naik kuda, Raden. Iya. Tapi kasihan si Dawala ketinggalan terus. Biar, pokoknya selamat ya, Raden. Iya. Biar lambat asal selamat. Iya. Bukan begitu, Raden? Iya. Kalau sendirian tidak apa. Tapi kalau banyak orang, kau akan ketinggalan terus. Makin lama, ketinggalan semakin jauh. Akhirnya kau tersesat karena tidak tahu jalan. Kalau begitu, kau bukan teman yang baik. Sebab membiarkan aku tersesat. Itu kan aku bilang, kalau... Kami tidak akan meninggalkan kamu, Dawala. Meskipun kau sering tertinggal sewaktu berpacu, kami akan memperlambat kecepatan menunggu kamu. Bukan begitu, Saliwang? Iya, betul, Raden. Kasihan kan, nanti dimakan harimau, kita tidak tahu. Sialan. Di depan sana banyak rumah, seperti sebuah dusun. Itulah Dukuh Pangli. Oh, padukuhan? Iya. Waktu malam hari aku meninggalkan kalian. Aku mengejar Taruman sampai ke sini. Wah, jauh banget. Aku sendiri terkejut setelah meninggalkan kalian terlalu jauh. Lalu aku cepat-cepat kembali lagi menjumpai kalian di desa Wagi. Kita naik kuda dari desa Wagi ke sini 1 hari penuh. Raden bolak-balik tidak naik kuda, hanya 1 malam. Pakai apa, Raden? Terbang? Aku mempergunakan ilmu lari cepat. Ya, jadi cepat sampai. Oh, kalau begitu ilmu lari cepat benar-benar sangat penting ya, Raden ya. Sebab sangat berguna. Bukan hanya ilmu lari cepat, tapi semua ilmu sangat berguna bagi diri kita sendiri maupun untuk orang lain. Asal dipergunakan sesuai dengan kebutuhannya. Iya, Raden. Ayo, kita mampir ke Dukuh Pangli itu. Baik, Raden. Supaya tidak mengejutkan penduduk pedukuhan itu, jangan menjalankan kuda cepat-cepat. Pelan-pelan saja. Baik, Raden. Waduh, bagus. Terang bulan. Pemandangan di Padang Ilalang ini jadi bagus. Iya, Padang Ilalang ini luas sekali. Di sekelilingnya dibatasi oleh perbukitan. Menjadi bayang-bayang raksasa yang kelam. Menaungi Padang Ilalang yang benderang. Di bawah sinar bulan yang terang. Raden. Iya. Untung tidak ada angin kencang ya. Kalau ada angin kencang, Wah, kacau. Padang Ilalang ini bisa acak-acakan. bertemperasan kesana kemari tidak keruan, diterjang angin kencang, dan kita tidak akan bisa tidur ya, Raden ya. Si Saliwang kemana ya, Raden? Tuh, dia sedang terlentang, tidur-tiduran. Wah, Saliwang, kau sudah tidur? Ngawur. Ngawur? Apanya yang ngawur? Di tempat seperti ini mana ada tukang bubur? Waduh. Kamu ini bagaimana, ha? Rusak lagi telinga kau ya? Bagaimana? Bukan bubur. Aduh. Tidur. Jangan takut. Ada Raden Bentar. Aduh, ya teh kumaha? Maksudmu itu apa sih? Tidak usah kabur. Buat apa kabur? Waduh, kalau sudah kacau begini, susah diajak bicara. Yang benar saja, aduh. Dawala, Saliwang, diam. Jangan bergerak-gerak. Ada apa, Raden? Iya. Ada yang datang. Siapa? Bahaya. Di Padang Ilalang seperti ini,
suka ada harimau. Iya, harimau paling senang tinggal di rimbunan ilalang. Bukan harimau. Lalu Orang. orang? Tuh, lihat di sebelah timur. Beberapa orang penunggang kuda muncul dari balik perbukitan. Oh, iya, benar. Semuanya naik kuda, Raden, membawa tombak. Orang-orang dari mana ya? Dan mau kemana? Mereka mau ke sini. Ke sini. Lihat saja. Mereka menuruni tebing. Melintas tepian padang ilalang dan menuju ke sini. Iya, benar. Ke sini, Raden. Mereka sama dengan kita. Kemalaman di jalan, lalu akan bermalam di padang ilalang ini. Nampaknya tidak begitu. Bagaimana, Raden? Mereka bergerak penuh kesiagaan dan mulai menyebar. Iya, mereka menyebar. Mereka menunjuk-nunjuk ke sini. Ya, tangan mereka menuding-nuding ke arah kita. Mereka melihat 3 ekor kuda yang kita tambatkan di sebelah sana. Lebih baik kita diam saja. Kita tunggu. Tadi disuruh diam, jangan bergerak. Sekarang disuruh berdiri. Bagaimana sih? Iya. Jangan melawan. Untuk apa melawan? Oh, punya salah juga tidak. Jangan banyak cakap. Waduh. Yang banyak cakap itu siapa? Iya. Dari tadi kami diam melulu. Setelah kalian datang, kalianlah yang banyak cakap. Kau yang bernama Raden Bentar. Iya, bukan. Jangan main-main ya. Kamu yang ngawur. Lihat-lihat dulu orangnya. Masa tampang begini, Raden? Siapa tahu Raden di wilayah Kulon. Tampangnya jelek. Wah, menghina banget. Siapakah saudara-saudara ini? Mengapa mendatangi kami di tengah padang ilalang, di tengah malam buta seperti ini? Nah, kau pasti yang bernama Raden Bentar. Benar. Aku Raden Bentar. Kau ditangkap. Ditangkap? Iya. Atas nama perintah petinggi Yamuna, kau ditangkap. Dugaanku tepat bahwa kalian pasukan perang. Iya. Kami pasukan Kadipaten Dumugi. Alasannya apa? Tidak tahu. Kami hanya menjalankan tugas. Pokoknya kau harus ditangkap. Katakan pada atasanmu. Aku minta alasan. Jangan macam-macam. Tangkap! Jangan lari! Kejar! Wah, Raden Bentar lari. Waduh, bukan lari. Tapi sengaja menjauhi kita supaya kita tidak terlibat di dalam pertarungan. Hebat, Raden Bentar selalu memperhatikan keselamatan kita. Iya. Wah, pertarungan itu ramai banget, tapi tidak jelas sebab cuaca gelap, hanya terlihat bayangan-bayangan saja. Dawala. Yang tidak naik kuda itulah Raden Bentar. Barat! Dia menyurup-nyurup, menyelinap-nyelinap di pohon alang-alang. Sukar bagi kita untuk bisa meringkusnya. Turun! Semuanya turun dari kuda. Ayo cepat turun. Kurung terus rapat. Jangan sampai lolos. Waduh. Kalah. Anak buahku berantakan. Jungkir balik tidak keruan. Nah, kau lihat. Anak buahmu yang jumlahnya 10 orang itu sudah tidak berdaya. Sekarang, jawab pertanyaanku. Iya. Loh, malah menyerang? Kau hebat juga. Tapi kau boleh coba dengan aku. Kepandaianmu sebagai kepala regu tidak beda jauh dengan anak buahmu. Kau akan sia-sia melawan aku. Persetan! Sekarang 1 lawan 1. Dari tadi dia cuma berdiri saja sambil berteriak-teriak memberi perintah. Sekarang terpaksa turun. Wah, anak buahnya itu
sudah pada koin semuanya. Terpaksa dia juga turun bertarung melawan Raden Bentar. Waduh. Bagaimana ini teh? Wah. Orang itu cepat sekali. Pedangnya berkilat-kilat kena cahaya bulan. Lihat. Iya. Raden Bentar juga hebat ya. Lihat, Raden Bentar tetap tenang kalau musuhnya rebutan gugup ya. Iya. Raden Bentar yang menang. Orang itu terjungkal, Iya. merayap-rayap di tanah, merintih kesakitan ulu. Lihat. Rasain. Aduh, jangan bunuh aku. Aku menyerah. Jawab pertanyaanku. Iya. Siapa petinggi Yamuna yang memerintahkan kau menangkap aku? Wakil Adipati Dumugi. Apakah dia kedatangan seorang tamu? Iya. Siapa nama tamu itu? Taruman. Apakah dia masih berada di Kadipaten Dumugi? Masih. Baik. Sekarang kau boleh pulang ke Kadipaten Dumugi dengan anak buahmu. Iya. Pasukan Kadipaten Dumugi itu pulang dengan membawa kekalahan. Jauh-jauh datang ke sini cuma untuk kalah. Untung Raden baik hati. Mereka tidak dibunuh. Iya. Raden terlalu baik hati. Iya. Padahal mereka sudah jelas mau membunuh Raden. Tapi oleh Raden dibebaskan begitu saja ya. Untuk apa membunuh? Kalau tidak dengan membunuh kita bisa menang. Kalau mereka balik lagi, kembali ke sini, mau membalas dendam, bagaimana itu Raden? Aku perlakukan lagi seperti tadi. Datang lagi, dibegitukan lagi. Begitu terus, sampai mereka bosan. Berarti membuang-buang waktu, Raden. Tidak, bukan membuang-buang waktu, melainkan berusaha memberikan kesadaran. Sebab manusia, siapa saja, tidak abadi. Segala sesuatu ada akhirnya, ada sadarnya, dan ada kendornya. Iya, yang jahat saja bisa insaf. Apalagi bukan penjahat. Kesadarannya mungkin akan lebih cepat. Iya, itulah. Sekarang bagaimana ya Raden? Bukankah sudah jelas Taruman orang yang kita cari berada di Kadipaten Dumugi? Kita harus ke sana. Tapi besok saja. Malam ini kita istirahat di sini. Ya, istirahat dengan tenang. Tidur yang enak supaya besok pagi badan kita segar lagi. Baik, Raden. Betul, Gusti Petinggi Yamuna. Pasukan saya berantakan. Hebat sekali orang itu. Seorang diri bisa berhasil mengalahkan satu regu pasukan pilihan. Saya juga heran, Gusti. Padahal ilmu silatnya biasa-biasa saja, Gusti. Biasa-biasa saja. Iya, benar, Gusti. Ilmu silatnya tidak istimewa. Sederhana sekali. Oh ya? Senjatanya apa? Maksudku dia mempergunakan senjata apa? Pisau, Gusti. Pisau. Pisau kecil 2 buah. Satu dipegang tangan kiri, satunya lagi dipegang tangan kanan, Gusti. Jurus-jurusnya sederhana sekali dan gerakannya lamban. Tapi anehnya, suka ditembus. Sepintas lalu, sangat mudah untuk merobohkannya. Tapi kenyataannya, sulit sekali, Gusti. Bahkan sebaliknya, saya dan anak buah yang berantakan. Aku dengar dia tidak sendirian. Benar, Gusti. Ada 2 orang temannya yang lain. Tapi kelihatannya yang 2 orang itu tidak bisa apa-apa, Gusti. Ikut bertarung? Tidak, Gusti. Mereka hanya menonton. Kelihatannya bagaimana? Apakah mereka nampak sebagai tokoh rimba persilatan yang memiliki ilmu tinggi? Tidak, Gusti. Malah kelihatannya sebagai orang tolol. Orang tolol? Benar, Gusti. Ya. Meskipun begitu,
kita tidak boleh gegabah. Sebab banyak tokoh-tokoh rimba persilatan yang punya tampang tolol, tapi sebenarnya sangat dikjaya. Daulat Gusti. Lalu dengan Raden Bentar sendiri bagaimana? Maksudku wajahnya, potongan tubuhnya, pakaiannya, dan sebagainya. Tampan sekali Gusti. Tampan? Sudah tentu, sebab seorang Raden tentulah keturunan bangsawan. Menurut Taruman, Raden Bentar bukan keturunan bangsawan, melainkan seorang jawara yang karena berjasa kepada kerajaan, lalu diangkat derajatnya sejajar dengan bangsawan dan berhak memakai gelar Raden. Nampaknya sebagai bangsawan tulen, Gusti. Oh iya? Bangsawan tulen? Gerak-geriknya tenang dan lembut. Tutur katanya halus dan sopan. Pakaiannya meskipun sederhana, tapi bersih dan rapi. Sedikit pun tidak menampakkan bahwa dia seorang jawara. Apalagi tokoh dari golongan hitam. Iya. Bahkan terlihat sebagai seorang pangeran, putra raja. Putra raja? Iya. Barangkali kau terlalu melebih-lebihkan. Hamba berkata sesungguhnya, Gusti Petinggi. Bahkan hamba sendiri terkejut. Hamba sudah membayangkan akan berhadapan dengan seorang tokoh dikjaya yang seram dan angker, serta kejam. Ternyata lain sama sekali, Gusti. Ya, aku juga heran. Kenapa dia tidak membunuh kamu dan anak buahmu? Itulah, Gusti. Hamba dan juga anak buah hamba tidak ada yang luka. Tergores pisau sedikit pun tidak. Dia hanya berusaha melepaskan senjata kami, kemudian memukul kami sedemikian rupa supaya kami roboh, tapi tidak terluka, Gusti. Jelas sekali bahwa dia tidak mau melukai kami. Ya. Baiklah, Ulu Balang. Kau boleh pergi. Anak buahmu diistirahatkan sampai ada perintah lagi dari aku. Daulat Gusti Petinggi. Bentar berhasil menghalau satu regu pasukan Kadipaten Dumuge yang hendak meringkusnya. Untuk sementara, marilah kita tinggalkan Bentar yang terus bergerak untuk menangkap Taruman. Sekarang marilah kita melihat Anjani, Danti, dan Suli yang sedang mencari harta karun. Anjani, kenapa berhenti? Apakah kita tidak salah jalan? Sebab aku rasa kita sudah terlalu jauh. Mana mungkin salah? Iya, aku juga yakin jalan yang kita lalui ini benar. Ya, sudah kalau begitu. Mari kita lanjutkan lagi. Sekalian istirahat saja, Anjani. Pantatku rasanya terasa keras sekali. Sama saja, punggung kuda kita ini semuanya keras. Iya, pokoknya pantat kita semua keras juga seperti punggung kuda. Lihat, Anjani. Di sana ada asap yang mengepul. Iya. Nah, kalau begitu, aku yakin pasti di sana ada sebuah perkampungan. Atau setidak-tidaknya ada rumah. Wah, kalau memang ada, bukan main. Kita akan makan enak. Wah, kita bisa tidur nyenyak. Bukan main. Nikmat sekali. Kalian. Itu baru kira-kira. Aku tidak tahu pasti. Apakah itu rumah atau perkampungan? Aku tidak tahu. Ya, untuk melegakan hati kita, Anjani, sebaiknya kita berharap bahwa itu adalah perkampungan. Ya, Rantia? Iya, supaya kita juga bisa bertemu dengan pemuda-pemuda kampung itu. Iya, aku sudah kangen tidak melirik pria tampan. Sama saja, aku juga. Kalian ada-ada saja. Selalu hanya itu yang kalian ributkan. Loh, habis apa lagi, Anjani? Bicara makan enak, mana mungkin ada. Biarpun kita membawa uang berkarung-karung, tapi kalau perjalanan kita ke hutan belantara seperti ini, mau belanja di mana kita? Di sini kan tidak mungkin ada penginapan, tidak mungkin ada kedai minum, kedai makan, atau orang dagang lewat dengan enak. Alah, jangankan yang enak, yang namanya dagang pecel saja nggak pernah kita temui. Alah, jangankan pecel, bertemu orang lewat saja tidak kok. Kan sudah. Oh, si Gorot maksudnya. Si dua laki-laki yang kita kibuli itu, entah siapapun dia. Pokoknya kita akan ketemu. Iya. Sayang sekali yang terakhir itu benar-benar seperti setan. Langsung sergap, langsung ke tujuan. Ya, namanya juga perampok. Iya memang. Tapi salah satu dari mereka, padahal aku naksir juga, gagah. Iya, cuma itulah, keburu mereka menghilang. Kalian berdua ini selalu urusan laki-laki saja. Nah,
Sekarang apa kita mau begini terus? Duduk di punggung kuda? Iya, sampai nggak ngerti lagi mau apa kita ini. Mau turun atau jalan lagi, Anjani? Terserah kalian saja. Aku tinggal mengikuti kemauan kalian. Ya sudah. Ayo kita pergi saja lagi, meneruskan perjalanan. Benar nih. Iya, nggak lapar. Lapar sih. Tapi nanti sajalah di sana. Sekalian istirahat malam. Ya, sudah. Ayo. Tuan Pangeran, di depan sana hamba rasa ada sebuah desa. Tapi hamba tidak tahu desa apa namanya. Lalu maksudmu kita harus istirahat di sana? Ya, begitulah. Sebab perut hamba sudah terasa lapar. Minta diisi. Kau kentor. Ada-ada saja di perutmu. Kukira ada yang tidak beres. Tidak, Tuan Pangeran. Ya, wajarlah. Sebab sudah beberapa saat yang lalu saya makan. Tapi kita kan sama-sama. Kau makan, aku juga makan. Iya memang. Tapi saya hamba sudah lapar lagi itu. Nah itu, berarti perutmu ada yang kurang beres. Iya, betul Tuanku Pangeran. Ayo, kita percepat sedikit agar cepat tiba di desa yang kau katakan itu. Ayo. Baik. Seperti tidak ada penghuninya ya Tuan Pangeran. Tunggu dulu. Aku juga melihat gelagat yang tidak beres. Atau karena masih pagi Tuan. Siapa tahu para penduduk belum bangun. Tidak. Hari seperti ini di daerah manapun sudah tidak pantas disebut pagi. Hari seperti ini harusnya sudah dimulai dengan berbagai kesibukan. Iya ya. Atau semuanya sedang bekerja dengan meninggalkan desa. Tapi pekerjaan apa yang seperti itu? Siapa tahu. Mereka semuanya menanam padi atau jagung atau entah apa lagi. Yang sifatnya harus dikerjakan secara beramai-ramai dan gotong royong. Ya mungkin juga. Nah, siapa tahu mereka semua sedang bekerja seperti yang hamba katakan tadi. Bisa. Dan memang masuk akal. Ya, betul kan? Coba kita masuk agak ke dalam lagi. Ya. Sepi Tuan Pangeran. Iya. Tampaknya dugaanmu salah, Kendor. Maksud Pangeran? Coba kau perhatikan pintu-pintu rumah. Iya. Itu semuanya tertutup rapat. Terkunci. Semuanya katamu? Iya, semuanya. Lihat saja Pangeran. Justru kau yang harus memperhatikan dengan seksama. Lah, iya. Semuanya tertutup. Aduh. Itu tuh. Iya, ada yang terbuka. Nah, berapa? Iya ya. Berapa? 2. Satu 3. atau 2? 4. Kok banyak sekali. Sebagian sebelah sini malah banyak sekali yang terbuka dan tampaknya berantakan. Iya ya. Sebagian ada yang berantakan. Iya. Daun pintu dan jendela seperti diobrak-abrik. Wah, kalau begitu di sini telah terjadi kerusuhan. Ya, setidak-tidaknya perampokan, Kendor. Tapi tidak ada tampak mayat, Tuan Pangeran. Ya, mungkin juga para perusuh tidak menghendaki pertumpahan darah. Mungkin hanya harta mereka saja yang dirampas.
Lalu penduduk lainnya? Ya, bisa saja mereka takut pada para perusuh itu dan akhirnya meninggalkan tempat ini. Duh, sayang sekali ya Pangeran. Oh ya, sudah tentu. Kasihan. Lalu kemana para penduduk pergi? Wah, tentunya mereka kucar-kacir ya. Dalam keadaan seperti itu, harta tidak akan terpikirkan lagi. Mereka semua hanya memikirkan keselamatan jiwa raganya. Sebab, apa artinya harta kalau jiwa kita terancam? Tapi harta itu dicari dengan susah payah, Tuan. Iya, memang benar. Tapi seandainya kita selamat, kita masih bisa lagi mencari harta yang, ya, lebih banyak lagi. Iya ya, tapi sayang sekali. Semuanya kosong. Sepi. Tidak ada suara kehidupan sama sekali. Wah, kalau begini perutku terpaksa kosong dan sepi juga ya Tuan Pangeran. Ya, yang ramai hanya suara cacing yang kelaparan. Kentor kau ini. Ayo, jalan lagi. Ya. Berhenti! Ingat, Kentor. Jangan panggil aku pangeran, ya? Anggap saja aku teman. Kita bersahabat, ya? Iya, mudah-mudahan nggak lupa. Siapa tahu dia adalah kelompok gerombolan penjahat yang mengobrak-abrik desa. Beruntung sekali di tengah hutan begini bertemu dengan kalian berdua. Apa maksudmu? Aku dan 4 orang temanku ini sedang mencari 3 orang temanku. Apakah kau pernah bertemu? Saya dan temanku ini berjalan sudah ada 7 hari. Tapi bertemu dengan 3 orang temanmu tentu tidak rasanya. Semuanya wanita. Cantik-cantik. Masih muda. Ya, tidak pernah. Sama sekali tidak pernah. Kalau tidak salah, kemarin ketika kita melewati desa seberang, di sana saya melihat ada 3 wanita, masih muda, cantik-cantik. Bagus. Ya, terus? Semuanya membawa bakul kecil yang berisi daun sayur-sayuran. Mungkin itu yang dicari. Pakai kuda? Tidak. Tapi seorang di antara mereka saya lihat memang mau mencoba seekor kuda. Terus? Aku malah tidak memperhatikan. Maaf. Saya tahu. Soalnya yang naik kuda itu, yang mencoba naik kuda itu orangnya cantik sekali. Nah, benar. Memang cantik. Pakai sekali. Cantik sekali. Terus? Nah, iya itu. Wanita itu dibantu oleh seorang laki-laki setengah umur. Iya. Bakulnya dipegang oleh anak kecil yang dari tadi bengong saja memperhatikannya. Anak itu tertawa-tawa malah. Loh, kok? Terus wanita itu karena susah naik ke punggung kuda, akhirnya didorong pantatnya oleh laki-laki tadi. Tidak mungkin. Aku tidak mungkin percaya. Oh iya, sudah kalau tidak percaya. Iya. Teruskan. Begitu pantatnya didorong, muka laki-laki itu ditendangnya dan terlepaslah pegangan pada wanita itu. Begitu kagetnya si kuda, terus melompat keras dan wanita itu terpelanting jatuh. Dia jago naik kuda, mana mungkin jatuh. Oh, yang itu rupanya. Iya. Aku juga tahu itu. Memang ada 3 wanita cantik-cantik. Tapi tidak. Kukira bukan itu, bukan. Kalau memang bukan, ya maaf. Kami harus meneruskan perjalanan kami. Kami masih jauh lagi berjalan. Tunggulah barang sebentar. Saya mohon maaf pada kalian yang telah terganggu karena aku dan teman-temanku. Tidak apa-apa. Hendak kemana kalian sesungguhnya? Apalagi tadi kalau tidak salah dengar,
kalian berkuda sudah hampir 7 hari. Ya, tapi tidak ada tujuan yang pasti. Tapi ya memang ada yang diburu. Oh iya. Jangan main-main. Tidak ada tujuan yang pasti, tapi ada yang diburu. Bagaimana maksudnya? Aku kurang paham. Kami jalan-jalan saja, membuang-buang waktu. Sesungguhnya kami berdua sedang mencoba keahlian kami masing-masing dalam menunggang kuda. Kami sedang adu cepat. Pantas tadi kalian saling kejar. Iya. Nah, itulah. Belum ada yang kalah. Tapi saya sering banyak ketinggalannya. Tidak apa. Kau malah lebih cerdik, kawan. Bisa saja. Oh ya, siapa nama Tuan? Panggil aku Gorot. Ya, karena mukaku yang rusak seperti inilah.